mendambakan berharap bisa dipanggil ibu. Gitu. Tidak mulu-mulu, harapan saya setidaknya bisa ngomonglah biar bisa kami tahu apa yang Syifa mau. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Hasil survei Rikesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 mencatat bahwa untuk anak dengan kondisi serebral palsi terjadi 9 kasus dari tiap 1000 kelahiran. Dan anak dengan kondisi serebral palsi dapat mempengaruhi perkembangan mobilitas, komunikasi, dan juga kehidupan sehari-hari penderitanya. Dan berikut ini adalah kisah tentang seorang anak serebral palsi yang bernama Asyifa. Asyifa tinggal di Sleman, Godean, Yogyakarta, yang mendapat perawatan penuh dari orang tuanya. Berikut adalah liputan rekan saya, Hendrawan Setiawan. Mentari Pagi baru saja menghangatkan daerah istimewa Yogyakarta. Orkestrasi pagi juga dimulai di sebuah rumah di Dusun Brintik, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Setiap pagi, Irwan Prasetyo mengangkat buah hati satu-satunya, Asyifa, dari peraduannya. Syifa memang tidak bisa melakukannya secara mandiri. Hidup Syifa tergantung orang lain. Asyifa menderita cerebral palsy. Untuk kebutuhan primernya berupa makan, Syifa tak mampu melakukannya. Makanan yang diberikan kepadanya harus dihaluskan lebih dahulu. Seperti yang disiapkan ibu Syifa, Sukamti. Makanan Syifa harus direbus lebih dulu. Setelah itu dihaluskan dengan menggunakan blender. Karena tak mampu mengunyah, makanan dan minuman disuntikkan lewat selang nasogastrik tube atau yang biasa dikenal dengan istilah sonde. Sukamti menuturkan, pada saat mengandung Syifa 2014 lalu, kondisinya baik-baik saja. Hingga 2 pekan jelang hari perkiraan lahir, kandungannya sakit. Ketika dibawa ke IGD di sebuah rumah sakit swasta di Gamping, dokter menyatakan sakitnya tak ada kaitan dengan persalinan. Ia pun pulang dan kontrol kepada dokter spesialis kandungan yang selama ini merawatnya. Kaget dokternya, ruptur uteri katanya itu. Dinding rahim tipis sobek. Saya tuh udah nggak mau lagi ada kejadian seperti ini. Tapi kok masih kejadian lagi ngeten terus dokternya menyarankan saat itu juga disesar dan dibilangin pahitnya juga kalau kandungannya diangkat sekalian gitu. Sukamti melakukan operasi sesar untuk melahirkan Syifa pada Juni 2015. Operasi ini menjadi persalinan terakhir yang dialami Sukamti karena rahimnya diangkat akibat kejadian ini. Meski Syifa adalah anak kedua, namun sebelumnya anak pertama Sukamti dan Irwan telah meninggal saat masih dalam kandungan. Saat lahir, Syifa didiagnosa mengalami kekurangan oksigen pada otak. Hingga 4 bulan perkembangannya, bayi Syifa mulai diminta untuk teratur melakukan fisioterapi karena ada gangguan tumbuh kembang.
Selama 8 tahun ini, Irwan dan Sukamti berjuang menghidupi Siva karena tidak semua kebutuhan kesehatan Siva ditanggung BPJS Kesehatan. Sehari-hari, Irwan bekerja sebagai tenaga layanan kebersihan pada sebuah perusahaan alih daya di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Ia bekerja dengan gaji UMR lokal di Kabupaten Sleman. 3/4 gaji Irwan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan Siva. Untuk tetap bisa hidup, Kamti pun turut bekerja. Ia bekerja di sebuah warung kopi di dekat rumahnya. Keinginan mereka berdua tak pernah muluk-muluk. Mereka hanya ingin Siva bisa bermain dan bersekolah seperti anak-anak lainnya. Bahkan, sekedar panggilan ibu dan bapak yang tak pernah diucapkan oleh Siva menjadi impian tersendiri bagi Sukamti dan Irwan. Ya sangat mendambakan, berharap bisa dipanggil ibu. Gitu. Tidak mulu-mulu, harapan saya setidaknya bisa ngomong lah, biar bisa kami tahu apa yang Siva mau. Kulo pengen banget aslinya nggih pengen dipanggil Pak. Kasarane Pak nyaluk duit nggo jajan ngeten ku kulo seneng banget Mas aslinya. Pengen pengen kayak anak-anak seperti biasanya yo manggil Pak. Umumnya nyaluk duit Pak. Di saat keduanya bekerja, nenek Siva, Marjilah, menjadi tumpuan untuk merawat Siva. Nenek Siva ini begitu cekatan menangani Siva di usia senjanya, 65 tahun. Donge pun kelas 3 to Pak niki. Kan Chandra pun kelas 3 sakniki ketoke. Lajeng terus pundi kondisinipun kan benten. Nggih. Nah, panjenengan ingkang pun penggalih. Nggih pun pripun malih. Ya itu tadi Mas, saling menguatkan. Yang jelas itu kita lihat adik Siva kayak gitu, ya wes kita saling menguatkan. Untuk bisa terus nyaman dalam menjalani hidup, berbagai upaya dilakukan keluarga Asifa. Setiap pagi, Siva dijemur dalam posisi duduk di kursi roda khusus. Seberapa penting kursi roda ini? Ya sangat penting sih, soalnya kan kalau banyak rebahan juga kurang baik untuk paru-parunya Siva. Bisa resiko kambuhnya pneumonia atau infeksi di paru-parunya itu lebih besar. Soalnya kan dahaknya banyak menumpuk di paru-parunya. Saat berjemur ini menjadi momen bagi Siva untuk melihat lingkungan sekitarnya. Saat ini pula lah yang menjadi momen di mana Siva bisa menjelajah keluar rumah. Namun, kursi roda ini sebenarnya sudah tidak nyaman untuk Siva karena tubuh Siva terus bertumbuh. Mbak, ini kalau ngelihat bentuknya ini kan tadi beberapa kali tangannya sampai jatuh. Ini sebenarnya kursi rodanya memang perlu mungkin kurang perbaiki tinggi lagi nggih. ya? Iya sih Pak, nggih. Nah, seperti ini ya, ini kalau jalan bisa sangat berbahaya nanti bagi Siva. Ya, kita harus diperhatikan terus ya berarti ya, dan memang ini butuh kursi rodanya memang butuh
di-upgrade lagi ya Nggih. ke ukuran Siva yang Iya. memang terus bertumbuh ya. Iya, Pak. Iya. Baru berjalan sebentar, tubuh Siva ternyata semakin melorot. Ini juga sepertinya Siva mulai udah melorot maju lagi, ya. iya. Ini berarti harus dinaikkan lagi ya Mbak ya? Nggih. Coba. Iya. Gini, Nggih, betul? Pak. Terus Terus belakangin gininya ditarik. ini supaya nggak nekuk ya badannya Iya, ya? nggih. Ayo Siva yuk. Udah saya tahan. Udah. Sudah cukup Pak. segini? Nggih. Oh, oke. Iya. Pelan-pelan. Pegangan, Ya. Siva Ini pegangan. kenapa harus pakai bantal, Mbak? Ini loh Pak, karena kakinya kan udah panjang. Kakinya udah panjang, terus ini kalau nggak pakai Kalau nggak pakai bantal, kan dia gini. oh, Dia iya. gini terus sekali-kali diangkat kan kakinya, diangkat. Lah bonyok kakinya itu. Oh, Sini, jadi yang luka. sini luka. Oh, ini, Ini bekas bekasnya. lukanya ini ya. Iya. Oh, terkena. baik-baik. Makanya ini harus dipakein bantal ya. Nggih, Supaya nggak buat luka ya, pengaman. Nduk ya. Nggih. Ah, gini. Iya. Ya. Jalan-jalan lagi. Bila berjemur menjadi ritual Siva setiap pagi, fisioterapi menjadi ritual setiap hari Jumat yang harus dijalaninya. Dalam beberapa waktu terakhir, Siva ditangani terapis Sulis Widianto. Siva dilatih berbagai gerakan saat terapi seperti merangkak, berguling, dan duduk. Saat menjalani terapi, Siva kadang melakukan perlawanan. Namun, gerakan ini terus dilakukan justru agar nantinya tubuh Siva tidak kaku. Nah, ini saya baru melihat ini tadi Siva sampai kesakitan, terus kayak sempat ada menitikan air mata, kemudian sakit itu kenapa teman? Ya, itu mungkin tidak nyaman ya karena dibolak-balik di terapi ya seperti itu responnya, terus menangis. Tapi itu sebenarnya pertanda yang baik sebenarnya. Baik. Kenapa Mas itu pertanda baik? Ya karena dia merespon kan Mas. Kalau nggak ada terapi nggak ngerespon ya diam aja tidur nanti. Jadi sakit itu mungkin seperti Ya. makan obat itu, Ya. ada yang rasanya pahit tapi Betul, nanti bisa ada membuat manisnya, nyaman. manisnya kan dipijit ini. Dipijitnya. Fisioterapi pada anak yang memiliki cerebral palsy tidak hanya dengan gerakan. Ada sejumlah alat yang dipasangkan pada tubuh Siva. Oh iya Mas, tadi peralatan-peralatan yang dipakai apa saja Nah, Mas? ini tadi ada bola bubat, mana bolanya? Ada ini bola ya tadi ya? Bola sama ini namanya back slap ini. Nah, ini back slap, ini back slap kaki, ini back slap tangan. Oh ini untuk Nah, tangan. untuk tangannya, ini untuk untuk kaki kakinya. ya? Fungsinya untuk meluruskan ini. Oh nanti ini digunakan Dipasangkan ya? dipasangkan di kaki, Dan ini tangan, nanti di di kaki kaki. Dan dipakein sepatu. Oh, Jadi, ya ini sepatu. Nah, Ini sepatunya kayak tidak biasa. Mas. nah, ini sepatu khusus ini. Ini harus diukur terlebih dahulu pemasangannya. Ya, ini pasang di kaki. Oke. Ya. Terapi yang sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sepekan ini hanya bisa dilakukan sekali saja dalam sepekan karena keterbatasan ekonomi. Bagi Irwan dan Sukamti, masa-masa berat menerima kehadiran Siva sebagai cobaan telah berlalu. Kini, yang mereka rasakan adalah Siva hadir sebagai anugerah. Tak hanya anugerah atas kehidupan, tetapi juga anugerah atas kesejatian cinta. Suami sih alhamdulillah tidak berubah sedikit pun. Alhamdulillah mau menerima kondisi anaknya seperti sekarang ini. Ya pokoknya nggak berpikir yang enggak lah. Alhamdulillah bisa menerima. Pas berdua itu ngobrol-ngobrolnya, kadang saya ngomong ke suami apa yang saya takutkan itu kan, ya suami cuma menjawab nggak bakalan, saya itu gimana gitu. Ya cuman menyampaikan seperti itu sih.
pun kula mboten ajeng napa? Ajeng ninggalke Sipa napa ibuke, kula mboten tega delok Sipa kayak gitu. Mesake ibuke Sipa juga tuh Mas. Kula mboten dadine kula mboten tak ilangke pikiran kayak gitu. Yang penting kula sehat, bisa golek rezeki nembaske pempes Sipa, susu Sipa, keperluannya Sipa pun udah seneng. Penting dikasih sehat ngoten mawon, rezekine lancar. Ya, tujuannya ini, kalau kita ngomong untuk apa sih barang ditukar dan sebagainya, itu satu untuk memperpanjang usia manfaat barang, Mas. Hanya dengan sentuhan jari kita bisa melakukan transaksi apapun dengan mudah. Bahkan berdasarkan data dari Digital 2022, Global Overview Report mencatat Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara paling sering belanja online. Dan berikut ini adalah liputan rekan saya Kartika Bagus di Solo, Jawa Tengah. Ia meliput komunitas Joli Jolan yang memfasilitasi perilaku budaya konsumtif masyarakat dengan cara bertukar barang. Namanya cukup unik, Joli Jolan, mengadopsi ungkapan Jawa joli dari kata ijoli atau mengganti, dan jolan dari kata ijolan atau bertukar. Tempat di Jalan Siwalan Kerten, Laweyan, Solo, setiap Sabtu dan Minggu rumah ini didatangi banyak orang, baik orang yang ingin memberikan barang ataupun yang ingin mengambil barang. Kemajuan marketplace atau online shop semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Namun, terkadang barang yang dibeli tak sesuai harapan. Akhirnya cuma teronggok, kemudian rusak. Selain itu, banyak juga barang yang kadang hanya sekali pakai, lalu tidak kita gunakan lagi. Fenomena ini mengilhami seorang ibu dan juga pegiat isu sosial, Septiana Setianingrum, bersama 3 rekannya membentuk komunitas Joli Jolan sejak akhir 2019 lalu. Rumah pribadi Septiana pun disulap bak toko serba ada. Mulai dari baju, aksesori, perlengkapan rumah tangga, bahkan mainan anak, semuanya tersedia di sini. Awal berdirinya Joli Jolan pada tahun 2019 adalah saat awal pandemi. Jadi adalah saat yang tepat bagi kami untuk membuka ruang solidaritas, di mana tujuan dari ruang solidaritas ini adalah untuk menampung atau memfasilitasi warga dalam memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan sandang dan alat-alat rumah tangga, di mana kebutuhan itu bisa didapatkan tanpa harus membayar. Warga yang datang tak canggung untuk memilih barang di etalase yang dipajang. Setelah itu, mereka menuju meja di bagian depan rumah. Barang yang diambil kemudian didata. Keunikannya, pembeli tidak membayar sedikit pun barang yang diminati dengan uang, tapi diganti barang layak pakai lainnya. Kesan awal, orang pasti berpikir, ini sistem barter. Padahal bukan. Karena antara barang yang diminati dan yang ditukar kadang memiliki harga berbeda. Barang yang mungkin sudah tidak terpakai bisa ditukar di sini dengan barang lainnya. Ada syarat-syarat yang diterapkan di ruang solidaritas Joli Jolan ini, yaitu yang pertama untuk yang mengambil, ya, para pengambil atau penerima manfaat itu boleh mengambil 3 barang. Di sini itu kami batasi, kenapa? Supaya tidak disalahgunakan. Jadi para donatur juga amanat yang kami pegang itu bisa dilaksanakan supaya tidak disalahgunakan. Kemudian yang kedua, untuk yang mendonasikan. Yang mendonasikan, syarat utama mutlak dari kami adalah barang didonasikan dalam keadaan bersih. Artinya siap pakai, tidak hanya orang bilang barang layak pakai.
Siap pakai karena dalam proses sortir kami itu berat sekali. Kita harus berjibaku dengan barang-barang yang kotor, itu mempertaruhkan nyawa bahkan kesehatan. Lebih dari 5 tahun komunitas Joli Jolan berjalan, semakin banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk menitipkan donasi. Seperti beberapa ibu dari Kartosuro, Sukoharjo yang dipimpin India Widyastuti. Ia bersama 3 ibu lainnya membawa donasi berupa pakaian layak pakai. Pakaian ini mereka kumpulkan, dicuci, dan disetrika agar bisa langsung dimanfaatkan masyarakat lainnya. Ya, harapan kita ya ditaruh di ijol-ijolan biar barang yang bekas yang nggak kepake ini bisa jadi panjang manfaatnya ke sesama gitu. Itu harapan kami. Terserah siapapun yang pakai. Yes, terserah siapapun yang mau ambil, yang mau pakai, monggo. Sehingga barang-barang yang kami kumpulkan itu bisa bermanfaat panjang. Efeknya ke situ. Lain lagi dengan Kirana Primara Hardi. Perempuan berusia 32 tahun ini bingung dengan banyaknya pakaian suaminya yang sudah tidak muat tapi masih layak pakai. Di laman Instagram, ia melihat story tentang Joli Jolan. Maka hari ini, ia datang untuk mendonasikan sekaligus mengambil baju anak di etalase. Dengan begini, baju suaminya bisa digunakan oleh orang lain. Dalam rangka sebenarnya mau nyumbang sih Pak, karena ngelihat baju suami saya itu udah banyak yang kecil-kecil. Jadi saya ngelihat di Instagram ada sebuah wadah yang sangat bagus banget ya, tempat untuk menyalurkan barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi masih layak. Jadinya saya ngumpulin juga baju-baju suami dan dibawa ke sini. Ini baru pertama kali sih ke sini. Kalau tadi ikut ngambil juga atau baru lihat-lihat aja. Kebetulan ada yang menarik satu, saya pegang. Apa itu tadi yang? Baju anak-anak sini tadi. Saya lihat lucu aja sih. Nggih. Selain sistem tukar barang, Joli Jolan juga memberikan bantuan barang kepada warga yang membutuhkan. Seperti Sukro Sudio, lansia warga Solo ini bersama beberapa warga lainnya rutin menjadi penerima barang di Joli Jolan. Dengan bantuan Joli Jolan, ia dan keluarganya bisa memiliki beberapa baju untuk digunakan sehari-hari. Kesini sudah sering? Sering. Biasanya dicari apa aja sih? Ya baju, kaos, ada celana. Dipakai sendiri atau? Pakai sendiri ya, sebagian yang kecil untuk butuh. Ketentuannya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 3 lembar? Lembar. Pak, menurut Bapak dengan kegiatan ini berguna nggak sih Pak? Berguna. Kenapa Pak? Menurut Bapak? Ya kekurangan baju lah, misalnya beli tidak mampu, misalnya ya, cari sini. Bapak sendiri memang karena nggak mampu atau pengen cari yang lain gitu? Kepengen cari yang lain. Tujuan utama kegiatan bertukar barang dan baju ini adalah untuk memperpanjang kegunaan barang. Apalagi di perkotaan, penyumbang sampah padat terbesar salah satunya adalah bahan pakaian. Ya, tujuannya ini. Kalau kita ngomong untuk apa sih barang ditukar dan sebagainya, itu satu untuk memperpanjang usia manfaat barang, Mas. Jadi tidak segera menjadi sampah karena kami buka ini adalah di lingkungan perkotaan, di mana persoalan utama di perkotaan adalah salah satunya solid waste atau sampah padat. Yang berkontribusi banyak adalah ya sampah-sampah domestik termasuk baju-baju. Kegiatan penukaran barang Joli Jolan ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu saja karena anggota komunitas Joli Jolan pada umumnya memiliki pekerjaan tetap yang tidak bisa ditinggalkan. Joli Jolan memiliki semboyan, ambil sesuai kebutuhanmu, sumbangkan sesuai kemampuanmu. Mereka pun berharap agar praktik baik semacam ini semakin banyak ditiru dan diterapkan di tempat lain.